Baiklah, kita akan membahas definisi koset dan pembuktian pada koset bersama saya, Ayulina Silaban. Menurut teorema 81, G grup H lebih kecil sama dengan G untuk setiap A, B elemen G berlaku. Pertama itu ARLB, jika dan hanya jika A-1B elemen H. Yang kedua ARRB, jika dan hanya jika AB-1 elemen H. Nah, RL itu adalah relasi kiri, RR itu adalah relasi kanan. Nah, relasi RL dan RR merupakan relasi ekuivalen ya. Masuk pada pembuktian, RL merupakan relasi ekuivalen bila memenuhi 3 sifat. Sifat yang pertama itu sifat refleksif, jika dan hanya jika untuk setiap A elemen G, maka ARLA. Yang kedua sifat simetris, jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G dengan ARLB, maka BRLA. Yang ketiga sifat transitif, jika dan hanya jika untuk setiap A, B, C elemen G dengan ARLB, maka BRLC, maka ARLC. Kita masuk pada yang pertama, itu akan ditunjukkan berlaku sifat refleksi atau ARLA. Ambil sembarang A elemen G, A-1A sama dengan E. Karena H lebih kecil sama dengan G dengan sifat ketunggalannya identitas, maka A pangkat min 1A sama dengan E elemen H. Terbukti sifat refleksi ya. Yang kedua, akan ditunjukkan berlaku sifat transitif atau ARL, maka BRLA. Ambil sembarang A, B elemen G dengan ARLB. ARLB merupakan definisi, maka B pangkat min 1A elemen H atau BRLA. Terbukti sifat simetri. Yang ketiga, akan ditunjukkan berlaku sifat transitif atau ARLB dan BRLC, maka ARLC. ARLB menurut definisi A pangkat min 1B elemen H. BRLC menurut definisi B pangkat min 1C elemen H. Karena H lebih kecil sama dengan G, maka dipenuhi sifat tertutup. Atau A pangkat min 1B dikali dengan B pangkat min 1C elemen H, atau A pangkat min 1 dikali BB pangkat min 1C elemen H. A pangkat min 1C elemen H atau ARLC. Jadi terbukti ARLB dan BRLC, maka ARLC terbukti sifat transitif. Dengan dipenuhi ketiga sifat tersebut, maka relasi RL merupakan relasi ekuivalen. Jadi G terpecah atas kelas-kelas saling asing, misalnya SA sama dengan himpunan X elemen G, di mana ARLX sama dengan himpunan X elemen G, di mana A pangkat min 1 X elemen H, sama dengan himpunan X elemen G, di mana X elemen AH, sama dengan himpunan AH, di mana H elemen H, sama dengan AH. Begitu juga dengan SP dan SC dan seterusnya, hingga kita peroleh AH gabungan dari BH, gabungan dari CH, gabungan dari EH, gabungan seterusnya sama dengan G. Dan AH irisan BH, irisan CH, irisan EH, irisan seterusnya sama dengan himpunan kosong. AH, BH, CH, EH disebut korset kiri dari H dalam G. Dengan melakukan langkah yang sama, kalian dapat membuktikan korset kanan dari H dalam G. Baiklah, saya Novita Siombing akan mempresentasikan tentang materi order dari suatu grup. Definisi order dari grup. Jumlah atau banyaknya anggota dari suatu grup disebut dengan order. Order dari grup G dinotasikan dengan G mutlak. Contoh, order dari Z, di mana Z yaitu bilangan bulat, adalah tak hingga, karena Z memiliki anggota minus tak hingga, 0 sampai positif tak hingga,
maka order dari Z yaitu tak hingga. Yang kedua, U10 beranggotakan 1, 3, 7, 9, sehingga order dari U10 sama dengan 4, sebab banyak atau jumlah anggota dari U10 adalah 4. Selanjutnya yaitu definisi order dari anggota grup. Jika G suatu grup dan A elemen G, order atau periode dari elemen A adalah bilangan bulat positif terkecil M, sehingga A pangkat M sama dengan E. Dalam hal ini E yaitu identitas terhadap operasi biner dalam suatu grup G. Contoh, G beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan operasi penjumlahan modulo 6, dapat ditunjukkan G merupakan grup dengan unsur netral E sama dengan 0. Penyelesaian. Kita ambil untuk yang pertama, A sama dengan 3. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6, sama dengan 0, karena kita menggunakan operasi modulo 6. 0 yaitu identitas. Jadi M sama dengan 2, maka order dari 3 atau O3 sama dengan 2. Selanjutnya untuk A sama dengan 4, maka 4 pangkat 1 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 8 sama dengan 2, 4 pangkat 3 sama dengan 0 yang merupakan identitas. Jadi order dari 4 sama dengan 3. Yang ketiga yaitu untuk A sama dengan 5. Maka 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 3 sama dengan 3, 5 pangkat 4 sama dengan 2, 5 pangkat 5 sama dengan 1. Berhenti sebab dalam 5 pangkat 5 telah didapatkan yaitu mutlak A sama dengan M. Dari 1 dan 2 terdapat bilangan positif terkecil M sedemi sekian sehingga A pangkat M sama dengan E. Maka dapat dikatakan A berorder finite atau berhingga. Sedangkan pada 3 tidak terdapat M sedemikian sehingga A pangkat M sama dengan E. Maka A dikatakan berorder infinite atau tak hingga. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekarang kita akan memasuki teorema. Jika grup finite dan H adalah subgrup dari G, maka order H merupakan pembagi dari order G. Di sini kita akan membuktikan, misalkan order G sama dengan N dan order H sama dengan M. Karena G berhingga, maka terdapat sejumlah berhingga koset kiri dari H, dinamakan A1H, A2H, sampai ARH. Berdasarkan teorema A2, diketahui banyaknya elemen setiap koset kanan dan kiri yang berlainan mempunyai order yang sama dengan H, sehingga order A1H sama dengan order A2H sama dengan order ARH sama dengan M. Karena banyaknya koset yang berlainan dari H atau A1H membentuk partisi pada G, maka order A1H tambah order A2H tambah order ARH sama dengan M. Jika M tambah M sampai tambah M sama dengan N kurung kerawal R, jika RM sama dengan N, jadi M per N. Sekarang kita akan melihat satu contoh. Tentukan pembagi dari order dari grup Z12. Di sini penyelesaiannya, perhatikan grup Z12. Subgrup dari Z12 adalah H sama dengan 0, H1 sama dengan 0,6, H2 sama dengan 0,4,8, H3 sama dengan 0,3,6,9, dan H4 sama dengan 0,2, 4,6, 8,10, dan Z12. Perhatikan bahwa order dari H adalah 1, order dari H1 adalah 2, order dari H2 adalah 3, order dari H3
adalah 4 dan order dari H4 adalah 6, yang masing-masing merupakan pembagi dari order dari grup Z12 yakni 12. Baik, di sini kami akan melanjutkan pada bagian indeks suatu subgrup dalam grup. Jika H adalah subgrup dari grup G, indeks dari H dalam G adalah banyaknya koset kanan berlainan dari H dalam G, dinotasikan dengan IGH atau indeks dari H dalam G. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan grup G sama dengan Z8, yaitu bilangan bulat modul 8. Himpunan H beranggotakan 0, 2, 4, dan 6, dan himpunan M beranggotakan 0 dan 4. Masing-masing adalah subgrup dari G. Lebih lanjut, M adalah subgrup dari H. Ditanya, A. Tentukan indeks H dalam G dan koset kiri dari H dalam G. B. Tentukan indeks M dalam G dan koset kiri dari M dalam G. C. Tentukan koset kiri dari M dalam H. Pembahasan bagian A. G beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka order dari G sama dengan 8. H beranggotakan 0, 2, 4, maka order dari H sama dengan 4. Koset kiri dari H dalam G adalah H beranggotakan 0, 2, 4, dan 6, dan 1 tambah H sama dengan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 4, 5, dan 1 tambah 6, 7. Sehingga indeks dari H di grup G sama dengan order dari G dibagi order dari H sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Baik, akan kita lanjutkan ke persoalan yang B. Jadi tadi persoalannya adalah indeks M dalam G dan koset kiri dari M dalam G. Maka di sini pembahasannya. Himpunan G yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka order dari G adalah 8. Himpunan M yang beranggotakan 0 dan 4, maka order dari M adalah 2. Koset kiri dari M dalam G dapat kita cari. Himpunan M beranggotakan 0 dan 4. Dan 1 tambah M sama dengan, jadi M adalah himpunan M beranggotakan 0 dan 4. Jadi 1 tambah M ini, 1 dan 5 ini didapat dari 1 ditambah anggota dari tiap-tiap anggota dari himpunan M, yaitu 0 dan 4. Jadi 1 tambah 0, 1, 1 tambah 4, 5. Maka didapat himpunan 1 tambah M adalah beranggotakan 1 dan 5. 2 tambah M juga begitu, 2 ditambah himpunan M, didapatlah yang beranggotakan 2 dan 6. 3 tambah M, himpunan 3 tambah M beranggotakan 3 dan 7. Sehingga didapat indeks M dalam G adalah order G. Ini order G tadi kita dapat 8 dan dibagi atau per order M. Order M adalah 2, didapat dari sini tadi sesuai dengan yang diketahui tadi. Jadi 8 per 2 adalah 4. Maka indeks M dalam G adalah 4. Kita lanjut ke persoalan yang C. Tadi persoalan C itu menanyakan koset kiri dari M dalam H. Maka di sini himpunan M beranggotakan 0 dan 4. Dan 2 tambah M adalah beranggotakan 2 dan 6. Maka indeks M dalam H adalah 4 per 2 sama dengan 2. Mengapa 4 per 2? Karena sesuai
yang sebelum-sebelumnya tadi, indeks M dalam H, maka order H yaitu 4 dibagi atau per order M. Order M itu tadi 2, order H tadi 4, maka menghasilkan 2. Alasan mengapa dipakai indeks M dalam H ini, itu karena tadi di dalam soal ada disebut begini, lebih lanjut M adalah subgrup dari H. Maka indeks M dalam H. Jadi si M ini adalah subgrup dari H, makanya dipakai indeks M dalam H. Jadi indeks M dalam H adalah 2. Jadi diperolehlah dari semua itu tadi A, B, dan C. Indeks M dalam G sama dengan indeks H dalam G dikali indeks M dalam H. Kalau masih ingat tadi, indeks M dalam G adalah 4. Tadi di yang A sama dengan 4, sama dengan indeks H dalam G itu 2, indeks M dalam H itu 2. Maka indeks M dalam G tadi 4 sama dengan 2 dikali 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subgrup normal. Yang terdiri dari definisi dan contoh soal dari subgrup normal tersebut. Nah, langsung saja kita ke definisi. Suatu subgrup N disebut subgrup normal dari G jika AN sama dengan NA untuk setiap A elemen G. Contoh pertama, misalkan grup Z8 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan H1 yang beranggotakan 0, 4 dan H2 yang beranggotakan 0, 2, 4, 6 masing-masing merupakan subgrup dari Z8. Nah, apakah keduanya merupakan subgrup normal dari Z8? Penyelesaian. Ya, keduanya merupakan subgrup normal dari Z8 karena operasi penjumlahan modulo 8 berlaku sifat komutatif, sehingga berlaku AH1 sama dengan H1A dan AH2 sama dengan H2A untuk setiap A elemen dari Z8. Contoh 2. Misalkan grup G dengan operasi biner penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup dan H yang beranggotakan 0, 2 merupakan subgrup dari G, maka tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Penyelesaian. Yang pertama, akan ditunjukkan H adalah subgrup dari G dengan tabel Taylor, yaitu seperti di layar. Nah, sesudah kita tentukan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa operasi biner penjumlahan pada H bersifat tertutup dan setiap elemen dari H mempunyai inverse di H, yaitu 0 inverse sama dengan 0, 2 inverse sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh bahwa H subgrup di Z4. Yang kedua, tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G, di mana koset kiri 0 tambah H sama dengan 0 tambah yang beranggotakan 0, 2, maka hasilnya 0, 2. Begitu juga dengan koset kanan, H tambah 0 sama dengan yang beranggotakan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 0, 2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, dari penyelesaian yang kita lakukan, maka kita dapatkan 0 tambah H sama dengan H tambah 0 sama dengan 0, 2. 1 tambah H sama dengan H tambah 1 sama dengan 1, 3. Begitu juga sampai 3 tambah H sama dengan H tambah 3 sama dengan 1, 3.
Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa koset kiri dan koset kanan merupakan subgrup normal. Baiklah, kita lanjut. Jika sebelumnya membahas contoh dari subgrup normal, nah selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh yang bukan merupakan subgrup normal. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa suatu subgrup dikatakan subgrup normal jika memenuhi: pertama, suatu subgrup N disebut subgrup normal dari G jika AN sama dengan NA untuk setiap A elemen G. Atau dapat dikatakan semua koset kiri sama dengan koset kanannya. Lalu, N subgrup normal dari G jika dan hanya jika GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G besar. Langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Diketahui G sama dengan S3 dengan anggota 1, 12, 13, 23, 123, 132, dan H dengan anggota 1, 12. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H di G. Tadi diketahui bahwa G sama dengan S3 dengan anggota 1, 12, 13, 23, 123, dan 132. Dengan H anggotanya 1, 12. Ditanya, tentukan koset kiri dan koset kanan dari H di G. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini yang harus kita lakukan yaitu mencari koset kiri dan koset kanannya. Nah, setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan koset kiri dan koset kanannya. Kita lihat. Dilihat dari tabel ini bahwa 1H di koset kiri sama dengan H1 di koset kanan. Lalu 12H di koset kiri sama dengan H12 di koset kanan. Namun, dapat kita lihat bahwa terdapat koset kiri yang tidak sama dengan koset kanan, yaitu 13H di koset kiri tidak sama dengan H13 di koset kanan, 23H di koset kiri tidak sama dengan H23 di koset kanan, lalu 123H di koset kiri tidak sama dengan H123 di koset kanan, kemudian 132H di koset kiri tidak sama dengan H132 di koset kanan. Dapat disimpulkan bahwa itu bukan merupakan subgrup normal karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu koset kiri dan koset kanannya harus sama secara keseluruhan. Lalu soal berikutnya, C dengan matriks 1x01 di mana X merupakan elemen bilangan real. Lalu H merupakan matriks ABCD di mana ABCD merupakan elemen bilangan real, AD kurang BC tidak sama dengan 0. H merupakan grup, C merupakan subgrup dari H. Nah, pertanyaannya, apakah C subgrup normal dari H? Untuk setiap matriks 1x01 elemen C, lalu matriks ABCD elemen H, berlaku matriks ABCD dengan matriks 1x01 dengan ABCD inverse elemen C. Tadi berlaku bahwa matriks ABCD dengan matriks 1x01 dengan ABCD inverse. Lalu kita lakukan perhitungannya. ABCD dilakukan matriks perkalian dengan 1x01 dan ini merupakan inverse dari ABCD inverse. Dilakukan perhitungan matriks maka didapatkanlah minus ACX sama dengan AD kurang BC, A kuadrat X per AD kurang BC minus C kuadrat X per AD kurang BC, lalu ACX per AD kurang BC
bukan merupakan elemen C. Kenapa bukan merupakan elemen C? Karena elemen pada diagonal utama memiliki nilai yang tidak sama. Minus ACX, ACX. Jadi tidak sama. Sehingga ABCD matriks 1x01 matriks ABCD inverse kan tidak sama dengan C. Maka C bukan merupakan subgrup normal dari H. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari subgrup yang tak normal.